Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema, sebuah channel yang membahas seputar dunia aglonema. Dalam kesempatan ini, sebelumnya saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, dalam suasana Lebaran ini, saya mengajak teman-teman untuk kembali sharing, ya, perihal bagaimana kita membentuk sebuah aglonema yang dari tunggal, yang dari size remaja menjadi indukan yang dapat menghasilkan banyak anakan. Ya, tentunya cara ini adalah sebuah cara alternatif, namun ini akan menjadi berbeda karena nampaknya belum banyak yang membagikan cara ini, ya. Cara-cara lain seperti potong pucuk kemudian menghasilkan tunas itu pun demikian bisa, ya. Namun ini saya akan sharing, kita mulai start dari aglonema kelas remaja hingga menjadi indukan yang memiliki banyak anak. Penasaran? Kita akan kembali setelah ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut sebagaimana di awal tadi bahwa, ya, ada cara alternatif yang menurut saya ini juga sangat baik dalam rangka membentuk sebuah aglonema menjadi indukan yang bisa memiliki banyak anakan. Ya, salah satunya adalah yang sebentar lagi akan saya sharing ke teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah, sekali lagi, ini adalah hal mendasar dalam hal pertumbuhan aglonema menjadi baik, adalah masalah pencahayaan. Ya, ini jangan dianggap remeh. Ini adalah satu hal yang utama, ya. Pertama, pencahayaan, bahwa aglonema wajib mendapatkan pencahayaan yang cukup, ya. Tidak harus terkena langsung, teman-teman. Jadi masih banyak juga yang beranggapan bahwa bicara pencahayaan atau sinar matahari itu harus terkena langsung. Tidak, ya. Artinya adalah bahwa aglonema itu memerlukan cahaya, intensitas cahaya yang 70-80%, ya, sepanjang hari. Sekali lagi, bukan secara langsung, ya. Sekali lagi, tidak harus dengan cahaya langsung menerpa, ya. Jadi yang harus perhatikan bahwa lingkungannya harus terang, nggak boleh tuh gelap, ya, redup atau terlalu teduh atau apa, itu jangan tuh. Karena itu akan mengakibatkan pertumbuhannya menjadi lambat, ya. Terang artinya cukup sinar matahari, ada hangat-hangat sedikit gitu, tapi juga bukan berarti gerah, ya. Kalau kita bicara gerah, ini masuk ke poin nomor 2, sirkulasi udara, ya. Jadi pencahayaan, sirkulasi udara juga harus baik, ya. Baik di sini bagaimana? Ya, sering saya sampaikan bahwa sirkulasi yang baik itu cukup diukur dengan kondisi saat kita berada di lingkungan itu, ya. Apabila kita merasa nyaman berlama-lama di sana tanpa dihantui oleh rasa gerah, meringsang, cepat berkeringat dan lain-lain, ya, ketika kita lama betah di sana,
karena tidak gerah. Nah, disitulah sirkulasi udara saya anggap cukup baik. Ya, ukurnya itu saja, ukurnya ke diri kita saja. Ya, kalau kita sulit untuk mau ngukur yang lain-lain. Tapi ketika kita baru 5-10 menit saja sudah merasa gerah, sudah merasa gersang di tempat itu, udah nggak nyaman gitu ya, udah gerah banget karena sirkulasi udaranya nggak baik, itu pertanda bahwa aglonema juga tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena kita baru 10 menit aja udah nggak betah, ya, apalagi aglonemanya untuk tumbuh dengan baik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, unsur yang ketiga, hal yang ketiga adalah masalah air. Ya. Air yang cukup, air yang baik, air yang bersih. Lanjut ke topik kita hari ini, bahwa kita akan coba membentuk sebuah aglonema yang menjadi indukan dan memiliki banyak anakan. Yang pertama, ya, ini versi never ending aglonema, yaitu bibitnya harus berasal dari anakan samping, ya, dari anakan samping, ya, itu harus digaris bawah. Bibit awalnya harus dari anakan samping, ya, karena anakan samping memiliki postur dan batang yang lebih besar ketimbang yang berasal dari bonggol, yang berasal dari cacahan bonggol, ya. Jadi buat para petani, anakan samping merupakan modal utama untuk dapat membentuk aglonema menjadi sebuah indukan dan memiliki banyak anak. Kenapa anak samping? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dia memiliki batang yang lebih besar, ya, memiliki stamina yang lebih kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak samping memiliki potensi untuk lebih cepat bertunas. Nah, stepnya bagaimana? Jangan di skip nih teman-teman, karena ini ada step-step yang harus dilalui, ya, ada step-step yang harus dilalui. Kalau step-stepnya ini dilewati, saya nggak yakin itu akan berhasil. Ya, yang pertama adalah harus berasal dari anakan samping. Seperti contohnya ini nih, teman-teman. Saya udah siapkan. Ini ada sebuah aglonema anakan samping, ya. Nah, ini yang berdaun 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus diawali dari anakan samping yang memiliki daun 5 atau 6, ya. 5 atau 6 daun. 7 daun lebih bagus, ya. Dan ini dirawat sampai sekitar 6 sampai 7 bulan. Ya, kalau ini kita bicara 5 daun, 6 sampai 8 bulan ke depan, anggap saja 1 bulan itu 1 daun. Berarti kita taruh 7 bulan dah, jalan tengahnya. Tadi kan saya bilang 6 sampai 8. Nah, saya bilang 7 bulan, biar gampang hitungnya. Jika dalam 1 bulan menambah 1 daun, maka dari 5 daun ini 7 bulan ke depan akan menjadi 5 tambah 7, ya, 12 daun. 12 daun, ya, jika dari anakan samping, ya. Ketika si aglonema ini memiliki daun 12, sebenarnya dia itu udah mulai bertunas, sudah mengeluarkan jarum. Artinya di daun ke-10, ke-9 atau ke-10 dia sudah mulai bertaring. Ya, biasanya keluar tunas itu di saat 10 sampai 12 daun. Karena di tanaman anakan samping yang sehat itu
ya di 8 sampai 9 daun itu udah mulai bertunas, ya. Pertama demikian, akhirnya ketika dia 12 daun, 10 sampai 12 daun, itu tunasnya udah mulai keluar. Ya. Kita bayangkan ketika kita bandingkan dengan tanaman yang dari bonggol, ya. Tanamannya daunnya kecil. Ya, ketika dia 12 daun pun dia tidak akan terlalu besar. Tapi ketika dari anakan samping menjadi dari 5-6 daun, kemudian menjadi 12 daun, saya bisa bayangkan posturnya akan sangat besar. Ya, seperti contohnya ini. Ya, ini adalah yang dari bonggol nih, teman-teman. Ini 5 daun juga dari bonggol, ini dari anakan samping. Ukurannya udah beda. Ketika ini 12 daun, nih yang ini 12 daun, yang saya pegang ini, ya, ini akan sangat besar udah. Berbeda dengan yang ini, ketika dia 12 daun, dia tidak cukup besar dan tidak cukup kuat untuk mengeluarkan tunas. Maka oleh karena itu, disarankan untuk membuat indukan berasal dari anakan samping. No, ini udah fix, no debat, ya. Sudah banyak sekali bukti-buktinya bahwa anakan samping lebih cepat, ya, ketimbang yang berasal dari cacahan bonggol. Ya. Ketika dia sudah 12 daun, ya, dia sudah mengeluarkan tunas. Nah, ketika mengeluarkan tunas itu, ya, usianya sudah atau daunnya itu sudah menjadi 12, dan ketika anakannya sudah menjadi 4 atau 3-4 daun, dia sudah menjadi 15 daun. Ya, dan anakannya juga sudah banyak. Seperti itu. Jadi bentuklah dari aglonema yang memang dari anakan samping. Ya, jangan dari yang bonggolan. Nah, saya akan maju ke depan. Nih, saya akan perlihatkan bahwa ini berasal dari anakan samping. Kita akan perlihatkan bahwa anakannya ada 4. Ini ada 4 anakan. Ya, ini asalnya dari anakan samping yang 6 daun awalnya. Ketika 6-7 bulan, ya, kalau pohon itu biasa-biasa saja, pertambahan bulannya 1, ya, 1 daun. Tapi ketika pohon itu sehat, maka 2 bulan bisa 3 daun. Ya, jadi di posisi 6-8 bulan ke depan dari asalnya 5-7 daun, ini sudah seperti ini nih, udah gede banget nih. Dan ini udah gendong anak 4, ya, udah gendong anak 4 yang daunnya 3 dan 4 daun tiap anakan. Artinya di posisi 10 daun dia sudah bertunas nih. Ya, dia sudah bertunas. Itu jika dari anakan samping. Nah, kemudian kita lihatin contohnya lagi. Seperti ini. Ini adalah anakan indukan yang memiliki anakan samping. Dari mana anakan samping? Dari sini nih. Ini yang kita pisah, tas kita tanam. Nah, dari sinilah, ya, bahwa anakan samping itu akan cepat menjadi induk. Ini awalnya juga anakan samping nih, tiara putih ini. Ya, kemudian ditanam setelah 6, 7, 8 bulan dia mengeluarkan anak banyak. Ya. Nah, bagaimana untuk anakan pertama, dia memang cuma 4 atau 5 paling banyak. Ya, 4 atau 5 untuk indukan yang baru beranak pertama kali. Nah, setelah seperti ini, angkat anaknya semua, 4-4-nya angkat. Diangkat semua, pisahin dari induknya. Kemudian tanam kembali, si induknya ini tanam kembali. Maka dari 4 atau 5 itu, dia akan berubah menjadi bisa 10, bahkan bisa sampai 12 anakan. Nah, ini adalah anakan kedua. Ya, anakan pertama nggak bisa sangat banyak. 4, 5 seperti itulah. Udah cukup banyak. Nah, setelah dipanen pertama, maka kita indukin lagi, anaknya akan jadi tambah banyak. Nah, inilah masa-masa yang sangat produktif, yaitu di panen kedua.
ya, di era kedua, di fase kedua. Demikian step-stepnya tuh teman-teman. Ya, pohonnya banyak, indukannya juga besar, ya. Kemudian juga pohonnya gede-gede dan lebih cepat. Begitupun dengan post white ini nih teman-teman ya. Indukan post white ini ya, ini anakan pertama semua nih teman-teman. Ya, dia ada 1 2 3 4 5 anakan nih. Ya, untuk post white ini indukan yang baru ngindukin. Ini anakan pertama nih. Nah, ketika 5 anakannya ini kita ambil, kemudian kita sisakan indukannya, maka dari awal 5 ini di panen kedua ini saya yakin nggak kurang dari 8 atau 10 anakan. Nah, di fase kedua itulah ya masa-masa yang sangat produktif. Nah, ini panen yang kedua nih teman-teman. Nah, ini ada jatayu. Ini panen kedua udah. Yang anakannya ini 11 anakan nih untuk jatayu. Jadi untuk panen kedua itulah target kita untuk mendapatkan banyak anakan ya, dengan indukan yang tetap masih bisa produktif ya. Berbeda dengan apabila kita hanya sekedar pohon tunggal ya, pohon tunggal seperti ini. Bentar saya ambilkan. Ini pohon tunggal huges misalnya ya, kemudian kita potong pucuk truk seperti itu ya, kita angkat pucuknya dengan menyisakan daun pancing ataupun tidak dengan daun pancing, itu nggak bisa terlalu banyak juga teman-teman, dan lama ya. Jadi dengan indukan seperti itu membuat aglonema dari 5-6 daun ya, 7 daun lebih bagus dari awal, kemudian kita indukin, itu panen anakannya akan sangat banyak di panen keduanya. Dan yang terpenting adalah bahwa pertumbuhan si tanaman jangan terganggu ya, jangan terganggu ya. Kalau saya bicara dari awal tadi, itu tanaman yang tidak mendapat gangguan atau serangan, entah itu busuk akar, entah itu lonyot dan lain-lain. Jadi dijaga dari 5-6 daun di awal, dijaga tuh ya, rutin fungisidanya, rutin untuk insektisidanya, pupuknya dicukupi seperti itu ya. Jadi pertumbuhan perhitungan 5-6 daun, kemudian selama 7 bulan ke depan dia sudah menjadi induk, dengan catatan dia tidak mendapat gangguan atau serangan. Ketika itu dijaga dan pohon bertumbuh lancar ya, maka apa yang saya sampaikan tadi insya Allah akan terwujud ya. Jangan lupa diberikan pupuk ya, supaya nutrisinya terjaga dan supaya aglonemanya memiliki energi untuk menghasilkan tunas ya. Tapi cara ini tidak berlaku untuk jenis-jenis aglonema tertentu yang memang pelit terhadap anakan. Contoh Neojuita ya, Neojuita itu aglonema yang sangat pelit dengan anakan ya. Kemudian mungkin juga dengan Rosa ya, itu juga terkenal pelit dengan anakan. Bahkan Widya sekalipun dia sanggup ya, pernah terjadi 10 anakan dalam satu indukan ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya, dijaga kesehatannya, dijaga nutrisinya ya. Kalau ingin mendapat indukan anak banyak memang tidak bisa instan, dia perlu waktu ya, perlu waktu dari panen pertama ya, dari jumlah 5-6 daun memerlukan waktu sekitar 7 bulan untuk menghasilkan anakan pertama.
kita potong, kita angkat anaknya semua tanpa sisa, indukannya akan menghasilkan anakan yang lebih banyak lagi. Itu memakan waktu lebih kurang 3 atau 4 bulan mulai bertunas lagi sejak diangkat anakan pertama. Itu adalah cara, ya. Silahkan teman-teman pakai cara lain, silahkan. Ini yang saya pahami ketika kita ingin mendapatkan indukan dengan anakan banyak. Bagaimana dengan anakannya itu, anak sampingnya itu, kita pisah dalam waktu setahun lagi, dia akan menjadi indukan lagi, indukan lagi, indukan lagi. Bisa dibayangkan, hitungannya udah bukan deret hitung, tapi sudah deret ukur. Ya, dari 2 bisa, dari 1 bisa jadi 7 sampai 10, dari 10 bisa sampai mungkin 50 di tahun kedua dari 1 pohon. Ya. Dan itu tidak mungkin akan terjadi jika diawali dari tanaman yang berasal dari cacahan bonggol. Ya. Jadi kalau kita bicara adu cepat, ya, adu cepat dari 5-6 daun antara anak samping dan bonggol ini jauh sekali. Jauh sekali untuk tingkat perbanyakannya, ya. Di lain waktu kita akan sharing lagi lebih cepat mana untuk perbanyakan, dari anak samping atau dari cacah bonggol. Ikuti terus channel Never Ending Aglonema. Demikian teman-teman, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian